kegiatan tadi? Berapa? Ya, hari ini kita melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait dengan pemilu 2024 untuk lingkup Pemda Kabupaten Purwakarta, khususnya ASN di lingkup Pemda Kabupaten Purwakarta. Inisiatif kegiatan ini sebenarnya lebih dari teman-teman KPU dan Bawaslu. Mungkin ini bagian dari rencana kerja teman-teman KPU. Dan kita di Pemda memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ini. Jadi tadi sudah disampaikan beberapa informasi terkait dengan pemilu dari KPU, mulai dari dasar hukum, kemudian proses-proses dan tahapan yang dilaksanakan sampai sekarang. Kemudian juga teman-teman dari Bawaslu juga menyampaikan materi dan memang fokus mengenai netralitas ASN. Nah, dalam penyampaian materi tadi, ini berkaitan dengan pertanyaannya, teman-teman Bawaslu menyampaikan data hingga saat ini dugaan pelanggaran ASN di Purwakarta dalam tahapan pemilu itu nihil. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman ASN terkait dengan itu. Mudah-mudahan bisa nanti terjaga sampai pemilu selesai. Karena di dalam paparan tadi yang disampaikan ada ruang-ruang kewenangan teman-teman dari Bawaslu lebih fokus hal-hal yang berkenaan dengan pelanggaran dalam pemilu dalam lingkup pelaksanaan kampanye, lebih fokus ke sana. Tapi meskipun dalam lingkup yang sangat terbatas itu, jika memang terjadi atau ditemukan ada pelanggaran, jadi prosesnya itu kan ada pelaporan atau pengaduan, kemudian pelaporan dan pengaduan itu dikaji lebih lanjut oleh teman-teman Bawaslu. Jika itu ada indikasi pelanggaran tapi di luar lingkup kampanye tadi itu, Bawaslu bisa menyampaikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti baik oleh KASN maupun oleh pihak APH, dalam hal ini kepolisian, tindak lanjutnya ke sana. Tapi itu tadi, saya sangat bersyukur hingga saat ini tidak ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN di Kabupaten Purwakarta. Saya pikir begitu, Mas. Pak, terkait peran pemerintah daerah untuk anggota KPPS atau petugas TPS yang akan bertugas pada 14 Februari ini bagaimana? Apakah menyediakan tanggung jawab untuk kesehatan dan lainnya? Ya, saya ingin sampaikan lebih awal bahwa untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada memang ada pembagian peran, ya, ada pembagian peran dan tanggung jawab. Pemda lebih banyak arahnya kepada fasilitasi, apakah itu fasilitasi sarana dan prasarana, fasilitasi dukungan SDM dan lain-lain sebagainya, termasuk juga ada permintaan-permintaan fasilitasi dalam hal pelayanan kesehatan dan surat keterangan sehat dan lain-lain sebagainya. Kita jalan sesuai regulasi, ya. Kalau anggaran, teman-teman mungkin sudah paham bahwa anggaran untuk pemilu itu dari APBN, kemudian yang pilkada itu dari APBD, dan kita sudah penuhi sesuai perhitungan yang disepakati dengan KPU maupun Bawaslu, termasuk juga teman-teman dari pihak keamanan. Nah, untuk yang lain-lain sambil berjalan, ini proses komunikasi, koordinasi dan sinergisitas kita dengan teman-teman KPU, saya merasa sangat senang. Teman-teman KPU dan Bawaslu sangat terbuka, sangat komunikatif. Jadi kalau ada apa-apa dikabari ke Pemda. Dan kita juga melaksanakan rapat baik secara formal maupun secara non formal. Pak Dian dengan saya, Pak Yusuf dengan saya juga WA-nya juga lancar. Terkait apapun juga, ada permintaan dukungan sarana dan prasarana, baik itu untuk tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan, itu kita diskusikan. Memang lebih fleksibel teman-teman di Pemda, ya.
dan teman-teman di Pemda yang memfasilitasi teman-teman di KPU dan Bawaslu jika memerlukan bantuan itu. Contoh, kebutuhan gudang umpamanya untuk PPK di kecamatan. Itu teman-teman PPK kecamatan berkoordinasi dengan Pak Camat dan aparatur di wilayah di kecamatan, mencari bersama kira-kira tepatnya ini di mana dan lain-lain sebagainya. Demikian juga untuk tenaga SDM, untuk baik di kabupaten maupun di kecamatan. Ada petugas, ada staf di kabupaten yang membantu di sekretariat KPU maupun di Bawaslu. Ada juga staf kecamatan yang membantu di sekretariat PPK dan lain-lain sebagainya. Kemarin waktu ada kebutuhan surat keterangan sehat dan lain untuk cek kesehatan bagi teman-teman ad hoc ya, panitia ad hoc, itu ada diskusi kami tentang beban biaya. Nah, saya minta dikaji ulang biaya ini, kemudian dikoordinasikan dengan dinas kesehatan, kita bisa bantu sampai di mana, sampai di level yang mana, sehingga bisa disepakati, oh ya kita untuk surat kesehatan ini cukup ini saja gitu. Karena tentu juga kita mempunyai kebutuhan biaya ya untuk pengadaan umpamanya alat ukur atau zat-zat yang dibutuhkan untuk mengecek kesehatan kayak regen dan lain-lain segala macam, itu juga ada biaya untuk itu. Tapi kita coba tekan sedemikian rupa sehingga teman-teman dari KPPS, dari anggota TPS bisa dengan nyaman untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan lain-lain. Tadi juga saya di sambutan juga berpikir nanti akan saya tindak lanjuti dengan teman-teman di dinas kesehatan, mungkin di rumah sakit. Apakah tanggal 14 kita bisa melakukan sesuatu atau tidak untuk memantau, sebagai bentuk antisipasi menjaga kesehatan teman-teman yang bertugas di PPK, di setiap TPS, di mana tempat pemungutan suara itu berlangsung, tempat penghitungan itu berlangsung dan lain-lain sebagainya. Sebagai bentuk antisipasi saja, itu akan kita persiapkan. Kita masih akan ada rapat mungkin 1 atau 2 kali lagi dengan teman-teman penyelenggara, termasuk juga dengan Forkopimda, untuk memastikan tanggal 14 itu semua bisa dalam kondisi yang fix. Jadi pemungutan suara bisa berlangsung dengan baik dan lancar tanggal 14. Pak, Terima kasih banyak ya Mas. Di luar isu pemilu Pak, berkaitan sama ketahanan pangan Pak, kemarin kan ada program Pak